Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7 dari surah Al-Baqarah. Sebelum ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-6, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ke-6 itu menerangkan tentang satu kelompok atau kelompok tertentu dari orang-orang kafir yang memang tidak berguna lagi peringatan bagi mereka. Ada di antara orang-orang kafir itu yang berguna peringatan bagi mereka. Kemudian mereka berfikir, setelah mereka berfikir mereka mengetahui kebenaran, akhirnya mereka memeluk Islam. Tapi ada di antara orang kafir itu yang memang mereka telah menutup hati mereka. Mereka telah menutup pendengaran mereka. Mereka juga telah menutup mata mereka. Maka apabila mereka sudah menutup diri mereka dari kebenaran, maka itulah yang membuat mereka tetap di dalam kekufuran dan tidak akan pernah beriman meskipun peringatan disampaikan kepada mereka. Berapapun banyak peringatan tidak akan berguna, karena masalah ada pada diri mereka sendiri. Hati mereka telah tertutup, pendengaran telah tertutup, mata telah tertutup, dan yang tiga itu, hati, pendengaran, dan mata, adalah tiga alat utama untuk mendapat petunjuk atau untuk mengetahui kebenaran. Nah, pada ayat yang ke-7 adalah ayat yang masih lagi menerangkan tentang orang-orang kafir, kelompok yang kedua setelah Allah menerangkan tentang kelompok pertama, tentang orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan bahwasanya orang yang tidak bermanfaat lagi peringatan bagi mereka itu adalah orang yang telah Allah tutup rapat hati mereka. Allah telah tutup rapat pendengaran mereka. Allah telah tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak lagi dapat mengetahui apa-apa. Hati tidak lagi merasa, telinga tidak lagi mendengar, mata tidak lagi melihat. Apabila demikian keadaan mereka,
maka tidaklah yang akan mereka nanti atau tidaklah yang akan ditetapkan ke atas mereka melainkan azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Khatamallah, Allah telah menutup, ala qulubihim, atas hati mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir, karena ayat ini adalah lanjutan ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Allah telah menutup hati mereka. Kemudian juga wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan Allah juga telah menutup atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka atau mata mereka, ghishawatun, ada penutup. Apabila ada penutup, bermakna mereka juga tidak akan dapat melihat apa-apa. Walahum, dan bagi mereka itu, bagi orang-orang kafir itu, azabun, azab atau siksaan, azim, besar. Kita baca dari awal. Telah menutup, yang telah menutup adalah Allah. Allah telah menutup hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang besar. Kita akan teruskan pembahasan ayat ini dengan menafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci, yaitu dengan memberikan tumpuan pada setiap kata yang ada di dalam ayat ini yang memang patut untuk ditafsirkan, dijelaskan, supaya kandungan ayat ini menjadi lebih nampak lagi. Allah menyebut kata khatamallah, Allah telah menutup hati mereka. Khatamallah ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka, menutup. Apabila disebut menutup, biasanya kata menutup ini kita gunakan untuk pintu umpamanya, atau untuk jendela. Menutup pintu, menutup jendela. Menutup pintu, biasanya pintu digunakan untuk keluar masuk. Kalau kita mau masuk satu ruangan atau keluar, maka kita akan masuk keluar melalui pintu. Nah, rupanya hati itu juga ada pintunya, tempat keluar masuk. Ada yang dari luar hati bisa masuk ke dalam hati, ada yang dari dalam hati bisa keluar dari hati. Umpamanya, apabila di dalam hati itu ada iman, iman bisa keluar dari hati. Apabila di dalam hati itu ada hawa nafsu bisa keluar dari hati. Kemudian begitu juga, apabila ada petunjuk, petunjuk bisa masuk ke dalam hati. Apabila ada godaan syaitan pun bisa masuk ke dalam hati. Apabila Allah menyebut menutup, apabila disebut menutup, bermakna yang di luar tidak bisa masuk ke dalam, dan yang di dalam tidak bisa masuk keluar. Orang kafir, di dalam hatinya hanya ada kekufuran, tidak ada keimanan. Karena kita sudah sebutkan sebelum ini, orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apa mereka menutupi kebenaran? Dengan hawa nafsu mereka. Maka yang ada dalam hati mereka hanyalah hawa nafsu, iman tidak punya. Maka ujung ayat, la yu'minun, mereka bukanlah orang-orang yang beriman, mereka tidak beriman. Jadi dalam hati mereka hanyalah kekufuran. Kemudian Rasul menyampaikan kepada mereka peringatan, petunjuk. Nah, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak berguna petunjuk bagi mereka, disebabkan karena mereka sendiri yang tidak mau menerima peringatan, maka Allah menutup hati mereka. Apabila Allah menutup hati mereka, peringatan tidak akan bisa masuk lagi ke dalam hati mereka.
Dan kekufuran yang ada dalam hati mereka pula tidak akan keluar. Bermakna apabila disebut dan Allah menutup hati mereka, maka maksudnya adalah mereka akan tetap dalam kekufuran sampai akhir hayat mereka. Itu kalau sudah digunakan kata menutup. Kalau sudah digunakan kata menutup, maka sampai kapanpun peringatan tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka, hati orang-orang kafir, dan kekufuran yang ada dalam hati mereka pun tidak akan keluar berganti dengan iman, tidak akan. Maka bermakna mereka tetap dalam kekufuran dan akan mati di dalam kekufuran. Kata khatama sebenarnya diambil dari kata al-khatmu, bermakna cop. Tahu cop? Stempel. Biasanya kapan kita stempel ini? Apabila semua sudah selesai dan tidak akan dirubah lagi, maka akan dicop, akan distempel. Maka tidak ada lagi perubahan. Biasanya kalau kita pergi ke akta notaris, maka penulis akta notaris itu dia akan tulis apa saja yang kita inginkan. Masih bisa dirubah selagi masih belum dicop, masih belum distempel, bisa rubah. Tapi kalau sudah distempel, dia akan garis-garis tepi-tepinya itu, sehingga tidak akan mungkin kita tambah satu patah kata lagi. Nah, ini maknanya al-khatmu. Sudah dicop, sudah distempel, bermakna sudah tidak akan berubah lagi. Apabila Allah telah khatama ala qulubihim, bermakna tidak akan pernah berubah lagi selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir yang dimaksudkan dalam dua ayat ini, ayat 6 dan 7, adalah orang kafir yang memang tidak akan berubah lagi, yang memang telah Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Mereka adalah kelompok orang kafir yang tidak akan berubah. Dan kita sudah sampaikan dalam pengajian yang sebelum ini, jadi ada kelompok orang kafir yang memang tidak akan berubah. Maka apabila kita berdakwah kepada mereka, mereka tak juga berubah, jangan sedih hati. Jangan sedih hati. Apa sebab? Sebab memang ada kelompok orang kafir yang tidak akan berubah sampai akhir hayat mereka. Nah, itu yang kita sampaikan pada pengajian yang lalu. Maka di sini diulang sekali lagi oleh Allah untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya orang-orang kafir yang tidak bermanfaat peringatan bagi mereka. Maka Allah sebutkan hati mereka tertutup, pendengaran mereka tertutup, di hadapan mata mereka juga ada penutup sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa. Kalau sudah demikian, maka kita tidak akan mungkin dapat merubah mereka atau mengajak mereka, mendakwahi mereka supaya beriman. Kita sudah sebut juga sebelum ini tentang Nabi sendiri pun ada di antara Nabi yang tidak mampu untuk merubah keadaan istrinya supaya beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak dapat merubah pamannya untuk memeluk Islam, untuk beriman kepada Allah. Maka di sini dari ayat ini kita dapat pengajaran yang sangat berharga, bahwasanya memang ada satu kelompok dari orang kafir yang memang tidak akan berubah selama-lamanya. Mereka tetap dalam kekufuran. Namun yang ingin kita cermati dari ayat ini adalah 3 alat untuk mendapatkan petunjuk. Ketiga-tiganya sudah tidak berfungsi lagi pada orang-orang kafir yang kita maksudkan tadi, yaitu hati, telinga, pendengaran, mata, penglihatan. Nanti kita akan ambil pengajaran pula. Kalau mau mendapat petunjuk, gunakan yang 3 ini, karena ini adalah alat yang paling berguna untuk mendapat petunjuk. Semakin digunakan, semakin banyak petunjuk dapat. Semakin digunakan, semakin dalam pengetahuan akan didapatkan. Yang pertama yang paling berharga, hati. Berikutnya telinga, berikutnya mata. Diurut sedemikian rupa. Diurut sedemikian rupa. Berbeda dengan urutan ketika Allah menyebutkan manusia itu ketika keluar dari rahim ibunya. Maka yang Allah berikan pertama
yang Allah berikan pendengaran, setelah itu penglihatan, setelah itu baru Allah sebut hati. Tapi dalam ayat ini Allah sebut hati dulu, baru pendengaran, baru penglihatan. Pamannya Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, dialah yang memberikan kepadamu pendengaran yang disebut dahulu. Kemudian wal absar, penglihatan, baru penglihatan disebut. Wal afidah, dan hati, baru hati disebut. Tapi dalam ayat yang kita tafsirkan ini, hati dulu disebut. Wal afidah, itu yang ketiga ketika kita lahir ke muka bumi diberi. Maka ketika lahir muka bumi, pendengaran baru, mata masih belum melihat lagi. Beberapa hari setelah itu baru anak kecil itu, bayi yang baru lahir itu baru dia bisa melihat. Setelah itu baru tumbuh perasaan dalam hatinya atau pengetahuan, pemahaman dalam hatinya. Nah, itu apabila dia sudah mulai besar. Tetapi dalam ayat ini Allah bukan menerangkan tentang perkembangan kehidupan manusia, tidak. Dalam ayat yang kita tafsirkan ini Allah menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir. Nah, apabila Allah ingin menerangkan keadaan orang-orang kafir, maka Allah sebutkan ada 3 karunia utama yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka sia-siakan. Yang paling berharga pertama adalah hati, karena hati adalah alat untuk memahami. Telinga bukan alat untuk memahami. Telinga itu adalah alat yang kita gunakan untuk mendengar, kemudian nanti pendengaran itu yang ditangkap oleh telinga itu akan dibawa ke otak, kemudian otak nanti akan memahaminya dan akan diletakkan di dalam hati untuk mendalaminya. Karena kita ada 2 alat untuk memahami, satu otak yang di kepala, satu lagi hati yang di dalam dada. Otak yang di kepala memahami yang nampak, yang fisik. Tetapi kalau hati memahami yang tak nampak, yang metafisik, yang gaib. Nah, yang gaib itu hanya mampu difahami oleh hati, oleh otak tidak mampu. Umpamanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang zat Allah gaib. Kalau diakal-akalkan untuk difahami dengan otak, tak akan mampu kita memahaminya. Tetapi apabila dibawa ke hati, maka mudah kita memahami. Pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini ada. Kalau alam semesta ini ada, pasti ada yang mengadakannya. Sebab tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya. Maka yang mengadakannya adalah diberitahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Allah? Otak tak mampu lagi memahami, tetapi hati dapat memahami. Sebab hati di dalamnya ada iman. Iman itulah yang akan membuatnya memahami. Oh ya, Allah itu ada. Seperti apa zatnya? Kata hati tak perlu seperti apa zatnya. Yang penting telah mengetahui, meyakini bahwasanya memang Allah itu ada. Kemudian dikatakan bahwasanya Allah itu ada dan tidak mampu dicapai karena sifatnya yang sempurna. Kalau sifatnya sempurna, maka tak mampu dicapai oleh panca indera. Mata tak akan boleh melihatnya, telinga tidak akan mampu mendengarnya. Karena kalau masih bisa dilihat, masih bisa didengar, bermakna tidaklah memiliki sifat sempurna karena masih bisa dilihat. Maka Tuhan itu, Allah itu mesti tak bisa dilihat, tak bisa didengar, tak bisa dirasakan. Karena dengan demikian nampaklah sifat sempurnanya. Tapi nanti di dalam surga baru bisa dilihat. Tapi di dunia tidak, untuk menerangkan sifat kesempurnaannya. Begitu juga tentang surga dan neraka. Ada surga dan neraka itu ada, mesti ada akal memahaminya. Tapi di mana dia sekarang? Nah, di mana dia sekarang? Bisakah kita melihatnya? Adalah di antara perkara yang gaib. Hati dapat memahaminya. Hati bisa mencapai
keberadaan surga dan neraka itu. Kata hati, dia ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati ini dia memahami, sebagaimana juga otak memahami. Dan apabila hati ini dia mampu memahami, bermakna dia adalah yang paling berharga pada manusia. Sebab harga manusia itu ada pada pemahaman. Bandingkan dengan hewan, manusia melihat, hewan juga melihat. Manusia mendengar, hewan juga mendengar. Tapi manusia memahami, hewan tidak. Di sini perbedaan antara manusia dengan hewan. Maka Allah memuliakan manusia berbanding hewan dengan hati, dengan akal. Kalau disebut akal, satu berada di otak, satu lagi berada di hati. Selalu kita ulang-ulang ini. Akal yang di kepala itu untuk memahami, akal yang ada di hati pun untuk memahami. Tapi akal yang ada di hati dapat memahami yang fisik, yang bisa dapat dicapai oleh panca indera, ataupun yang non fisik atau metafisik, apa yang berada di sebalik yang nampak itu. Dan nampaklah kehebatan hati. Tapi malang kehebatan hati ini disia-siakan oleh orang-orang kafir. Padahal kemuliaan manusia ada pada akal yang ada di kepala dan yang ada di hati. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak Adam itu atau bangsa manusia itu dengan akal. Nah, karena mereka tak mau menggunakan hati mereka, maka Allah tutup hati mereka. Allah menutup hati mereka. Kalau Allah menutup hati mereka, siapa yang patut disalahkan? Allah yang menutup atau mereka orang-orang kafir itu? Kan disebut ni Allah menutup hati mereka. Jangan-jangan nanti mereka pada hari kiamat mengatakan, ya Allah, mengapa tutup hati kami? Bukan salah kami ya Allah, karena yang menutup hati kami bukan kami, yang menutup hati kami adalah Allah. Ada yang memahami sampai seperti itu, maka kita katakan, kita berikan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah serta-merta menutup hati mereka. Awalnya mereka itu sendiri yang menutup hati mereka. Setelah mereka menutup hati mereka dan memang mereka tak mau membukanya, dan Allah memang tahu mereka tidak akan pernah membukanya sampai kapanpun, karena ilmu Allah memanjang sampai ke masa yang akan datang. Karena Allah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan membuka hati mereka, mereka telah menutup hati mereka, maka Allah pun menutup hati mereka. Jadi makna di sini Allah menutup hati mereka. Allah menutup hati mereka setelah mereka menutup hati mereka terlebih dahulu. Lalu siapa yang patut dipersalahkan? Mereka. Jadi jangan salah pula memahami ayat ini. Karena ada orang yang memahami ayat ini langsung memahami begitu saja. Oh tidak. Allah yang menutup hati mereka memang, tetapi Allah menutup hati mereka setelah mereka menutup hati mereka terlebih dahulu. Umpamanya tentang kaum Ad dahulu, atau tentang kaum Tsamud yang tidak mau menerima peringatan. Dikirim kepada mereka Nabi Hud alaihi salam, ini kepada kaum Tsamud. Kemudian kaum Tsamud ini telah menerima penjelasan, petunjuk dari Nabi Hud alaihissalam dengan terang, dengan jelas. Mereka memahami petunjuk itu, mereka mengetahuinya, tahu mereka mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang dilarang. Tetapi mereka lebih memilih kesesatan dari petunjuk. Silakan lihat surah Hud ayat 52. Allah berfirman, bukan ayat 52. Kalau ayat 52 seruan Nabi Hud kepada kaumnya.
Qala ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ini seruan Nabi Hud kepada kaumnya. Kemudian sampai seruan Nabi Hud itu kepada kaumnya pun memahami. Allah menyebutkan wa amma Thamud, adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami sampaikan hidayah kepada mereka. Sampai hidayah kepada kaum Thamud, tetapi fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih menyukai kesesatan. Kesesatan dalam ayat ini menggunakan kata ama maknanya kebutaan. Mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk. Fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka yang mereka terima setelah itu, karena mereka sudah menutup hati mereka, tak mau menerima kebenaran petunjuk, maka tidak ada lagi yang akan mereka tunggu kecuali azab Allah, karena mereka tak akan berubah juga, tidak akan bertaubat juga. Maka orang yang seperti itu hanya akan menunggu azab Allah. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil hun, maka halilintar kilat yang berisi api menyambar mereka, membumi hanguskan rumah mereka dan menjadikan mereka bagaikan abu dan menghinakan mereka disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan, yaitu kekufuran, memilih kekufuran. Nah, ini kisah dari kaum terdahulu. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Menutup kita sudah tahu tadi maknanya, sekarang pula makna hati sekarang. Qulubihim, ala qulubihim. Qulub jamaknya jamak dari qalbun. Qalbun hati, qulub hati bentuk banyaknya. Hati dikatakan hati, qalbun dikatakan qalbun litaqallubihi, karena berbolak-balik. Karena kata qalbun itu maknanya berbolak-balik. Dalam pengajian tajwid kita ada pelajaran iqlab. Iqlab itu maknanya membalikkan. Nun sukun bertemu dengan ba. Mestinya kita baca nun betul, min ba'dihi semestinya. Tapi karena nun sukun bertemu dengan ba, akhirnya kita balikkan nun menjadi mim. Maka kita membacanya mim ba'di. Itu namanya iqlab, membalikkan. Hati disebut hati karena sifat hati itu berbolak-balik. Dalam hadis Rasulullah dikatakan hati itu berbolak-balik sama seperti bulu burung di atas padang pasir, diterpa oleh angin. Kalau di padang pasir, angin yang bertiup sangat kencang karena tak ada dinding penghalang, maka anginnya sangat kencang. Kemudian bulu burung pula adalah benda yang sangat ringan sekali. Bulu burung ringan. Nah, bulu burung yang ringan ini diterpa oleh angin yang kencang, bagaimana bolak-baliknya? Begitulah hati manusia berbolak-balik. Karishati fi ardil falati. Itu perumpamaan hati, permisalan hati, berbolak-balik. Pagi hari suka kepada seseorang, belum tentu lagi tengah hari masih suka. Mungkin sudah benci. Dulu mengatakan sehidup semati, tetapi tak lama kemudian yang satu hidup, yang satu membiarkan mati. Apa sebab? Sebab hati berbolak-balik. Ini memang tabiat hati. Dalam hadis Nabi pun disebut boleh jadi semalam seseorang itu dia beriman kepada Allah, tapi pagi hari dia sudah menjadi kafir. Begitu bolak-baliknya hati manusia. Maka hati dikatakan hati karena berbolak-balik. Ketika di tanah suci, Masya Allah ibadatnya. Kembali ke tanah air, Subhanallah, bertolak belakang dari apa yang dibuat. Apa sebab? Jawaban yang mudah, hati berbolak-balik.
Beginilah hati manusia. Jadi kalau hati itu berbolak-balik, maka pastikan hati itu tetap. Bagaimana supaya hati itu tetap? Ada doa dari Rasul. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Maka untuk menetapkan hati, lakukanlah ketaatan-ketaatan. Jangan sampai ada kesempatan untuk melakukan ketaatan tetapi diabaikan, ditinggalkan. Nanti hati akan berbolak-balik. Ada saja kesempatan taat. Jangan sampai ada kesempatan melakukan maksiat, karena maksiat itu nanti yang akan membalikkan hati. Mungkin maksiat itu kecil saja, dosa kecil. Tetapi ingat, api yang besar yang membakar gedung yang besar dimulai dari api yang kecil. Dosa yang besar dimulai dari dosa yang kecil. Maka pastikan tetap dalam ketaatan, itulah yang akan menetapkan hati untuk tidak berbalik kepada kekufuran ataupun kepada kemaksiatan. Jadi hati disebut hati karena dia berbolak-balik. Nah, sekarang Allah telah menutup hati itu, bermakna dia sudah tetap di dalam kekufuran. Tak ada lagi harapan untuk beriman sebab Allah telah menutupnya. Kita ulang sekali lagi, Allah menutupnya setelah mereka menutup hati mereka, supaya kita tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dan Allah juga menutup pendengaran mereka. Kalau disebut menutup pendengaran mereka, bermakna suara tidak akan bisa masuk ke dalam diri mereka karena telinga sudah ditutup. Telinga ini adalah sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang akan dibawa ke otak, akal yang ada di kepala, dan ke hati untuk memahami. Kalau telinga sudah tidak mendengar, maka akan mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba kita yang hadir ini, tutup telinga itu, akan dapat mendengar apa-apa yang disampaikan dari hadapan ini? Tidak. Maka tidak akan mungkin dapat memahami apa-apa. Nah, di sini Allah telah menutup telinga, maknanya Allah telah menutup sarana. Jadi hati itu sendiri sudah rusak, sarana pun sudah rusak. Atau hati itu tak berguna, sarana pun juga tidak berguna. Ada orang hatinya baik, meskipun telinganya tak baik, masih bisa dia mendapatkan kebaikan, masih bisa mendapatkan petunjuk. Orang peka umpamanya, telinganya memang peka, tapi bisa mendapat petunjuk karena masih lagi ada satu lagi sarana yang lain yang bisa digunakan untuk mendapat petunjuk, yaitu mata melihat, atau satu lagi panca indera merasa, dan seterusnya. Nah, tetapi Allah urutkan yang paling penting pun sudah rusak, hati. Kemudian sarananya pun juga rusak, telinga. Dan satu lagi sarana yang Allah sebut, yaitu mata, pun juga meskipun tidak rusak tapi tak bisa digunakan, karena Allah menyebut bukan wa khatama ala absarihim, tidak. Kita tengok di sini ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tapi Allah tidak menyebut wa ala absarihim, tidak. Tapi Allah menyambungnya, wa ala absarihim ghishawatun. Di hadapan mata mereka itu ada penutup. Matanya tak rusak, tetapi ada penutup di hadapan mata. Maka penutup itu telah menghalang mata mereka dari melihat. Mata saya tak rusak, tapi kalau saya letakkan tangan ini di hadapan mata, tak ada gunanya mata. Meskipun baik, tapi tidak ada gunanya. Wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim. Sebelum kita sampai kepada walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar, kita bahaskan dahulu tentang hati
Telinga, pendengaran, kemudian penglihatan, mata. Hati sudah kita fahami tadi, maknanya adalah untuk mengetahui, untuk memahami, untuk meyakini. Karena hati yang kita maksudkan bukan hati yang difahami oleh para dokter, yaitu segumpal darah yang ada di dalam dada sebelah kiri. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita maksudkan hati di sini adalah kekuatan merasa, kekuatan memahami, kekuatan mempercayai, kekuatan meyakini, yang hati itu juga mencintai, hati itu juga rindu, hati itu juga suka. Itu semua adalah perbuatan hati. Nah, hati itu yang dimaksudkan. Nah, kalau disebut hati itu sudah ditutup, bermakna hati itu sudah tidak lagi merasa, hati itu tidak lagi memahami, hati itu tidak lagi meyakini, dan seterusnya. Sama dengan tidak punya hati. Maka kalau kita dengar ada orang mengatakan tak punya hati, dia itu bermakna memang selama-lamanya tak akan berubah. Memang seperti itu saja, tak punya hati. Kalau punya hati, masih ada diharapkan dia berbolak-balik, satu ketika mungkin dia akan menjadi baik. Tapi kalau tak punya hati, itu memang selama-lamanya dia akan tetap seperti itu. Hati. Setelah itu pendengaran. Apabila kita sebut pendengaran, bermakna kekuatan yang ada pada telinga untuk menangkap bunyi. Itu makna pendengaran. Kekuatan pada telinga untuk menangkap bunyi. Dan untuk dapat menangkap bunyi, kita perlu udara. Kalau tidak ada udara, maka bunyi itu tidak akan terhantarkan ke telinga kita ini. Kalau kedap suara lah, di sini tidak ada udara kosong, maka bunyi tidak akan dapat keluar. Tengok studio rekaman umpamanya. Studio rekaman itu dalam satu studio itu sudah dibuat pintu, kemudian dibuat pintu satu lagi sehingga kosong di situ, kemudian barulah ada ruangan di luar. Maka rekaman yang ada dalam, suaranya tidak akan sampai keluar sebab tidak terhantarkan ke keluar, meskipun dekat saja jaraknya. Tapi kalau ada yang menghantarkan berupa udara, maka bunyi itu akan terhantarkan dan dapat didengar. Itu makna pendengaran. Pendengaran itu menangkap bunyi yang dihantarkan oleh udara. Nah, apabila Allah telah menutup telinga mereka, adapun bunyi, adapun udara, tidak akan berguna bunyi tersebut atau peringatan, karena peringatan mengeluarkan bunyi. Tidak akan berguna bunyi tersebut, tidak akan berguna udara tersebut, karena memang telinga itu betul sudah tertutup. Kalau adalah penyumbat di telinga, kita tengok ada orang yang pakai Walkman. Ada Walkman itu penyumbat telinga namanya. Disumbatkan ke sini, R right, L left kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau dari sumbatnya telinga ya, itu tak bisa lagi suara yang lain masuk. Mengangguk-angguklah dia sampai pagi. Apa yang dia fahami kita pun tak tahu. Akan masuk peringatan, akan masuk nasihat, tidak akan. Karena di telinga mereka telah ada penyumbat, penutup, dan itulah yang akan menghalang. Nah, ini untuk memahami ayat ini. Seperti itulah keadaan orang-orang kafir. Begitu teruknya, begitu buruknya keadaan mereka, sehingga pendengaran yang berharga itu menjadi tidak berguna. Satu lagi adalah mata. Mata ini adalah untuk menangkap rupa. Kalau tadi telinga untuk menangkap bunyi, peringatan yang disampaikan, nasihat, menangkap bunyi. Kalau mata ini menangkap rupa. Kalau menangkap rupa ini melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tengok gunung terpacak, ini adalah yang mengokohkan bumi. Tengok laut, 2/3 dari muka bumi ini tanda kekuasaan Allah, yaitu untuk
menaikkan air laut tersebut menjadi awan, kemudian nanti akan ditolak ke darat untuk diturunkan menjadi hujan, maka sebagai sumber kehidupan bagi manusia, mata menyaksikannya. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditangkap oleh mata itu sebenarnya bisa menjadi peringatan, pengajaran bagi mereka. Tapi malangnya orang kafir ni, mata mereka itu di hadapannya sudah ada penutup. Maka dalam tafsir disebutkan maksud penutup di sini, mata ada tetapi tidak mau mengambil pengajaran dari apa yang dilihat. Awan ada. Kalau kita tanya apa itu awan, dia sampai begitu saja, awan. Tapi dia tidak sampai kepada ini adalah tanda kekuasaan Allah, tak sampai. Apa sebab? Sebab tidak dapat menggunakan mata dengan baik sehingga sampai kepada kekuasaan Allah. Kalau orang yang beriman tidak, mereka lihat ciptaan Allah, kemudian mereka melihat tanda kekuasaan Allah, akhirnya mereka berzikir mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian mereka menyebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka melihat, mereka fikirkan apa yang mereka lihat. Mereka lihat umpamanya kesan dari gempa bumi, kehancuran. Mereka bukan melihat, aduh dah robohlah hotel ini, aduh sudah tertimbunlah kampung ini. Bukan itu saja yang mestinya, itu adalah yang nampak oleh mata. Semestinya apa yang ada di sebalik yang terjadi itu, yang dapat kita saksikan dengan penglihatan mata. Yang ada di sebaliknya adalah di sana ada yang berkuasa ke atas bumi ini, sehingga yang tadinya bumi ini diam, tenang, kemudian ada yang menggoncangkannya, menggempakannya. Oh, ini ada pesan dari sisi Allah ini. Mungkin ini adalah akibat ulah tangan kita sendiri yang telah banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Ini adalah teguran dari Allah supaya kita segera bertaubat kepada Allah. Kalau sampai ke tahap seperti ini, dia telah menggunakan matanya. Tapi sayangnya orang-orang kafir, telinga tak digunakan, mata tidak digunakan, bahkan yang paling berharga, hati pun tidak lagi digunakan. Maka pengajaran bagi kita adalah hati pergunakan. Kalau dapat, uruskan hati. Uruskan hati ini dengan baik, karena hati ini makanannya ada. Maka kalau tidak diberi makanannya, nanti hati itu akan kurus. Kalau hati itu sudah kurus, nanti dia akan sakit. Kalau tidak diselamatkan, nanti dia akan mati. Kemudian dia akan keras. Makanan hati adalah zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semua yang kita buat, kita kaitkan, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini dia peran kita, yaitu mengabdi kepada Allah dengan mengupayakan 3 karunia besar. Hati diupayakan sedemikian rupa akan dapat manfaat. Telinga diupayakan sedemikian rupa akan dapat manfaat. Diupayakan ini digunakan baik-baik. Nah, jangan salah guna. Telinga memang mendengar, tapi mendengar apa? Mata memang tujuannya melihat, tugasnya melihat, tapi melihat apa? Hati itu memahami apa? Disinilah peran kita untuk memelihara 3 karunia utama dari sisi Allah ini. Dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan banyak di antara manusia yang menyia-nyiakan 3 karunia Allah ini. Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur kepada Allah. Coba tengok masyarakat kita, masyarakat Islam kita sajalah. Mana yang lebih banyak mereka dengar?
ayat-ayat Al-Quran, peringatan nasihat, atau nyanyian. Silahkan lihat. Jangan jauh-jauh, kita sendirilah. Boleh juga kita melihat diri kita ini, seberapa banyak pendengaran kita itu untuk mendengarkan yang bermanfaat bagi kita, penglihatan kita bagi yang bermanfaat bagi kita, hati kita yang bermanfaat bagi kita. Nah, sejauh mana kita menggunakan yang tiga ini, maka sebanyak itulah kebaikan akan kita dapatkan. Maka para ulama terdahulu, mereka akan coba mendengar, melihat. Tetapi mereka mendengar, melihat bukan hanya sekedar mendengar dengan mata kepala, melihat dengan mendengar dengan telinga yang ada di kepala, melihat dengan mata yang ada di kepala, tidak. Karena dalam hadis Nabi juga disebutkan, ada mendengar, ada melihat, tetapi mendengar melihat dengan hati. Rupanya di dalam hati itu juga ada telinga, rupanya di dalam hati itu pun juga ada mata. Maka para ulama yang mengetahui perkara ini, mereka uruskan hati mereka, sehingga apabila mereka dapat menguruskan hati mereka, mereka melihat dengan mata kepala, mereka mendengar dengan telinga yang ada di kepala. Kemudian dalam masa yang sama, ketika mata tak bisa lagi melihat, ketika telinga tak bisa lagi mendengar, mereka masih dapat melihat dan masih dapat mendengar. Tapi ketika itu mereka sudah melihat dan mendengar dengan mata dan telinga hati. Sudahkah mata kita melihat pula? Bukan mata yang kepala kita maksudkan. Sudahkah telinga kita mendengar? Bukan telinga yang di tepi kepala ini yang kita maksudkan. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, siapa yang berpaling dari Al-Quran, sebenarnya mereka telah membutakan mata mereka. Membutakan mata mereka. Maka orang yang berpaling dari Al-Quran, mereka meninggalkan peringatan Al-Quran, nanti Allah bangkitkan dalam keadaan buta di hari akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta di hari akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, dahulu aku di dunia melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Memang dahulu kamu melihat di dunia, tapi mata yang di kepalamu yang melihat, tapi mata yang ada di hatimu tidak melihat. Kamu lupakan ayat-ayat Allah, peringatan Allah, petunjuk Allah, maka pada hari ini pun kamu dilupakan. Jadi kita ada dua mata, kita juga ada dua telinga, dua pasang mata, dua pasang telinga. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang punya mata, mata di kepala saja, punya telinga, telinga yang di kepala saja. Bagaimana pula dengan kita? Sama pula kita dengan mereka? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita gunakan pula sebaik-baiknya tiga karunia Allah. Tidak mau menggunakan sampai ke tahap Allah menutup, maka tidak ada lagi yang ditunggu kecuali ujung ayat, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, dan bagi mereka azab yang besar. Apa mana azab? Siksa. Apa mana siksa? Azab. Mana azab? Siksa. Balik-balik di situ saja. Apabila kita menafsirkan Al-Quran, mesti kita terangkan maknanya. Maka kita lihat dari sisi bahasa, apa asalnya kata azab ini. Azab ini diambil dari kata azbun. Azbun itu maknanya tawar. Kita ada al-ma'ul azbu, ada air tawar. Kita pula ada air masin. Kalau air sungai itu tawar. Kalau air laut
masin. Air tawar, al-ma'ul azbuh, tawar. Jadi makna azab itu tawar. Tapi bila kita kaji lagi dari sisi bahasa Arab, rupanya makna azab itu adalah al-man'u. Al-man'u itu maknanya penghalang. Jadi azab dikatakan azab, siksa dikatakan siksa karena dia sebagai penghalang. Penghalang apa? Jawabannya penghalang rahmat Allah dari sampai kepada kita. Penghalang nikmat Allah dari sampai kepada kita. Yang membuat kita senang, yang membuat kita tenang, yang membuat kita bahagia adalah rahmat Allah, nikmat Allah. Tetapi Allah halang rahmat itu, Allah halang nikmat itu, maka kita pun tidak dapat rahmat, tidak dapat nikmat. Akhirnya kita pun terhalang. Orang yang terhalang ini adalah orang yang diazab, orang yang disiksa. Contoh mudah. Contoh mudah umpamanya kita ni nyaman hidup, tenang hidup kalau kita dapat kesehatan. Badan kita sehat. Badan kita sehat. Kemudian Allah tetapkan penghalang di badan kita sehingga tidak lagi kita merasakan kenyamanan. Karena kesehatan dengan sendirinya tak dapat, karena sudah terhalang oleh penyakit. Jadi penyakit itu adalah yang menghalang kesehatan sehingga kita tidak dapat kenyamanan, tidak dapat kenikmatan. Contoh mudah lagi penyakit, kita sebut satu contoh penyakit. Apa contoh penyakit? Gigi yang sakit. Gigi saja sakit. Di sini saja gigi sakit. Sebelumnya tidak ada penyakit, enak sekali, berbicara enak, duduk enak, berbaring enak, makan enak, semua enak. Kalau semua enak, rahmat-rahmat Allah itu didapat. Makan rahmat Allah didapat. Kemudian berbicara rahmat Allah didapat. Nikmat menjalani hidup. Jadi kita dapat rahmat, kita dapat nikmat. Allah tetapkan satu penghalang pada diri kita, satu saja, yaitu gigi yang sakit. Apabila gigi sudah sakit, dia telah menghalang. Makanan tak lagi nikmat, berbicara tidak lagi nikmat. Jangankan makan berbicara, orang lain berbicara pun sudah tak nikmat lagi. Akhirnya penyakit ini dia disebut sebagai azab. Azab tadi apa maknanya? Penghalang. Dia telah menghalang kita dari mendapatkan rahmat, nikmat dan yang baik-baik yang bermanfaat bagi hidup kita. Jadi azab disebut azab karena dia adalah yang menghalang dari mendapatkan rahmat dan nikmat Allah. Kita hidup ini dengan rahmat dan nikmat Allah. Kalau tidak sampai rahmat dan nikmat itu ada yang menghalangnya, maka bermakna kita akan sengsara. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu pula rahmat dan nikmatnya itu tetap ada, bukan tak ada, ada. Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat ke alam semesta ini. Tetapi untuk orang tertentu rahmat dan nikmat itu tidak sampai disebabkan karena Allah telah meletakkan penghalang pada orang tersebut. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah letakkan penghalang pada orang tersebut? Ada kaitannya dengan orang tersebut karena perbuatan yang mereka lakukan. Kekufuran, mereka menutup hati mereka, mereka menutup telinga mereka, mereka menutup mata mereka, maka bagi mereka azab yang besar, maknya bagi mereka ada satu penghalang sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Ada orang terkena penyakit juga, tetapi bagi orang tersebut penyakit itu bukan azab, bukan penghalang. Sakit juga, tapi makan enak juga, berbicara enak juga, hatinya tenang juga. Penyakit ada padanya, tetapi tidak mengganggu kehidupannya. Karena penyakit itu baginya bukan azab, bukan penghalang rahmat dan nikmat, tetapi baginya penyakit itu adalah ujian dari sisi Allah.
Tapi kita belum bahaskan lagi kata ujian karena dia belum muncul lagi dalam ayat. Yang mau kita bahas sekarang ini baru kata azab. Jadi azab itu maknanya adalah penghalang. Banyak orang yang tak tahu kata azab ini. Mereka sebut juga azab, tapi mereka sendiri pun sebenarnya tak tahu makna azab. Mengapa air tawar itu disebut dengan air azab? Air tawar, azab itu maknanya tawar. Azbun. Sebab dialah yang menghalang dari kehausan. Kalau kita minum air masin akan tetap haus. Minum air masin haus, minum air masin haus. Tapi kalau minum air tawar maka terhalang dari haus. Habis haus. Karena air itu dia telah menjadi penghalang kita untuk haus. Nah, itu hebatnya bahasa Arab. Kayanya bahasa Arab tak berbanding dengan bahasa kita. Maka rugilah yang tak belajar bahasa Arab. Ada lagi contoh umpamanya. Ini kayanya kata Arab dari kata azab ini. Umpamanya ada seorang lelaki. Seorang lelaki ini tak mau kawin. Lelaki yang tak mau kawin ini disebut azib atau azub dari kata azab, karena dia menghalang dirinya dari mendapatkan kenikmatan hidup, maka disebut azib atau azub. Ada lagi orang yang menghalang dari makan, dihalang dirinya dari makan. Istilah kita sekarang dia namanya mogok makan. Dia lapar. Nah, orang yang seperti ini adalah orang azib, orang yang mengazab dirinya, yaitu menghalang dirinya dari kenyang. Tak mau dia kenyang, dia mau berlapar. Orang seperti ini adalah orang yang menjalani azab, yaitu yang menetapkan penghalang pada dirinya untuk mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Kemudian ujung ayat terakhir penutup ayat kita ini, azabun azim. Bagi orang kafir itu adalah azab yang azim, maknanya kabir, azab yang besar. Mengapa untuk orang kafir ini azab yang besar? Karena perbuatan dosa mereka itu, pelanggaran yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran yang besar, yaitu kekufuran. Apalagi yang paling besar kalau bukan kekufuran. Nah, karena dosa mereka besar, maka azab yang Allah sediakan untuk mereka pun besar. Tapi mengapa pula Allah tidak menggunakan kata kabir, azabun kabir? Mengapa Allah gunakan kata azabun azim? Karena kata azim ini sebenarnya maknanya tulang. Azim itu maknanya tulang. Azama maknanya tulang. Tulang, azam. Kita ada kulit, kita ada daging, kita ada tulang. Tulang. Nah, sebenarnya yang membuat manusia itu besar atau kecil, panjang atau pendek, bukan kulitnya, bukan dagingnya, rangka tulangnya itu. Kalau rangka tulangnya besar, dia jadi besar. Kalau rangka tulangnya kecil, dia jadi kecil. Jadi penentu besar kecil pada manusia adalah tulang. Sehingga kita bila katakan orang itu besar, bermakna tulangnya besar. Tulangnya besar, maka dia akan menjadi besar, tinggi. Itu kata azam. Nah, kata azam meskipun maknanya tulang pada asalnya, tetapi dia digunakan untuk besar karena memang dia adalah sebagai penentu, pengukur untuk kebesaran. Azam. Maka azim, besar, menerangkan bahwasanya azab tersebut azab yang tidak mampu terpikul oleh mereka yang diazab. Karena azab itu begitu besar. Seperti apa besarnya azab itu? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah besarnya azab itu adalah sebesar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila kuasa Allah itu tidak ada batasnya, maka azab yang besar pun tidak ada batasnya.
Maka ketika Allah menerangkan tentang azab dalam api neraka, Allah tak menyebutkan azab yang paling besar, karena tak ada batasannya. Yang Allah sebutkanlah azab yang paling kecil, azab yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan dalam api neraka? Azab yang paling ringan dalam api neraka, diletakkan bara api di kaki, di telapak kaki, menggelegak tubuh ini sampai ke kepala. Itu seringan-ringan azab. Maka apabila disebut walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, sebesar apa? Jawabannya adalah sebesar kuasa Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Maka kita memohon kepada Allah, dilindungilah dari kekufuran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keimanan kepada kita, kemudian kita menjaganya, mungkin bertambah-tambahlah keimanan, dan mudah-mudahan kita meninggalkan, diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman. Ayat yang ketujuh adalah ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir yang hati mereka telah ditutup, pendengaran mereka telah ditutup, kemudian mata mereka telah ditutup, maka tidaklah yang mereka nanti melainkan azab yang besar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Mudah-mudahan kajian tafsir kita ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.